Oke, nah hari ini kita menjelaskan tentang ini materi inti sebetulnya ya, yang secara konsepnya yaitu elemen visual. Oh ya, ini yang merekam siapa nih? Sudah, Pak. Yang rekam? Ya, ya, Yang oke. rekam saya, Pak. Ya, nanti setelah direkam, Anda tolong di-share ke saya ya, oke? Oke, Karena baik, akan Pak. saya masukkan ke dalam Google Classroom. Ya, ini penting banget materinya. Jadi materi ini kepake sampai bahkan nanti Anda bekerja dan seterusnya. Ya, jadi insya Allah ini nggak akan hilang linknya mudah-mudahan sampai Anda lupa password Gmail. Ya, oke. Baik. Nah, materi yang sekarang saya berikan adalah, ya saya share dulu ya. Pastikan sharing tadi teman-teman yang mungkin berhalangan hadir online atau yang lainnya itu kalau dia bisa mengikuti silakan karena nanti ada dua quiz hari ini, quiz cepatnya ya, ada dua quiznya. Sebelum saya sampaikan materi dan quiz. Jadi agak cepat nih, maksudnya Anda harus siapkan otak kanan kirinya. Ini biasanya kan jam-jam segini, jam-jam yang ngantuk kalau yang pagi belum tidur ya. Oke, oke, sebentar. Saya akan coba sudah terlihat tampilannya kelas A ya, sudah ya. Oke, di sesi kedua ini ada visual elemen dan desain prinsipal ya. Jadi sebetulnya eh, saya juga akan share kalau memang software ini dibutuhkan nantinya di dalam kelas selanjutnya gitu ya, maka akan saya share untuk yang meskipun nanti akan Anda menyiapkan Canva ya, tapi Anda akan coba juga pakai ilustrator mungkin untuk pembuatan logo dan seterusnya. Nanti juga sudah saya siapkan video penjelasan singkat juga tentang visual elemen yang juga sekarang hari ini akan saya jelaskan dengan singkat juga. Kemudian nanti ada visual elemen. Kemarin udah sampai belum ada tes kan untuk yang elemen visual belum kan ya? Belum, Bapak. Belum ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini saya akan jelaskan dulu materinya ya. Saya ambil materi dulu. Eh, kita akan masukkan di ya, baik. Nanti interaktif ya, saya sambil tanya juga ke Anda nanti nih. Ya, saya buka dulu yang lebih pentingnya nanti. Kelas kemarin tuh kelas sorry, saya lupa. Ya, ya. Oh ya. Baik, teman-teman sekalian, nanti design analyze ya, saya buka dulu. Baik, sudah terlihat di sini tampilan untuk penjelasan. Sudah ya, kelihatan ya visual elemen ya. Baik. Oke, jadi di dalam graphic design cafe itu mata kuliah di cafe atau di komunikasi itu mata kuliahnya 8 semester. Jadi ini ya. Soal yang pertama dan yang kedua namanya prinsipal ya, design principle. Ada dua itu aja. Jadi ini tapi yang akan kami konten desain, produk desain. Ya, jadi kalau misalkan ini ya, saya mau coba tanya dulu ke Anda nih, siapa ya? Eh,
Bentar. Pak, maaf Pak memotong. Kalau di saya Ya, di siapa bab nih ya? Saya coba cek dulu. Pak kayaknya sinyal Bapak Kenapa? kurang bagus. Di saya agak putus-putus Pak. Hmm, Yang lain juga kah? Iya, Iya, Pak. Pak. Pak, Oh Iya iya, Pak sama. sebentar, sebentar. Oke, ya, saya coba. Ya, di sini juga soalnya nih. Terus pindah-pindah jaringannya. Belum bisa masuk. Oke, apakah sudah bisa jelas sekarang? Sudah cukup? Sudah Sudah. cukup jelas, Pak. Sudah, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Oke, sorry, barusan aja dibilang, jadi putus ya. Oke, oke. Eh, siapa nih namanya? Syakira, Syahla Syakira, ada? Iya ada Bapak. Ada? Oke, Syahla, kamu lihat gambar ini kan? Desain ini kan? Di saya Belum nggak ya? ada. Belum di-share ya? Iya Pak. Belum ke-share. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Oh iya, ini, sorry ya. Saya tadi karena putus, tolong diinfokan ya kalau emang nggak terlihat ya. Oke. Salah, Syahla? Sudah Bapak. Sudah bisa. Sudah terlihat? Oke. Syahla, kalau di sini, desain ini, kamu ngelihat ada apa aja di sini yang kamu tahu? Perhatikan ya, ini penting nih. Nanti ini terbuka aura kanan kiri Anda. Yuk, Syahla, ini ada yang Anda lihat apa aja di sini? Itu ada kayak pensil gitu Pak. Pensil, oke. Terus apa lagi yang jelas? Hmm, Hanya pensil yang dilihat? iya. Nggak lihat warna gitu? Oh warna ada. Ya, nggak ngelihat ada huruf gitu? Ya ada huruf juga. Nah, ya oke ya, itu namanya elemen. Jadi teman-teman, apapun yang terlihat dalam sebuah desain itu adalah namanya elemen. Apapun, ya apapun namanya elemen. Oke, baik. Kita akan lanjut ke sini. Nah, tadi di desain adalah ada dua unsur besar, yaitu visual elemen dan desain prinsipal. Nah, visual elemen adalah bicara apapun yang kelihatan. Apapun yang kelihatan, di sini akan ada 7 ya, tapi nanti yang fokusnya keempat saja ya. Ya, pertama adalah line. Line artinya garis. Ya, di desain garis itu ada fungsinya dan ada yang sebagai dekorasi atau kreatif. Ya, contohnya ini garis sebagai penunjuk hierarki. Ya, di sini ada yang menunjukkan sebagai stressing point. Ya, jadi tulisan it's not about ideas, it's about making ideas happen kan sebetulnya tetap kebaca ideasnya, tapi adanya garis maka ada penekanan. Ya, maka fungsi garis ini sebagai penekan atau stressing point. Ada sebagai border, sebagai structure, line structure pemisah chapter ya. Ada yang sebagai quotes atau yang lainnya. Bahkan sebagai dividing lines, jadi pembagi pembatas bagian. Nah, ini yang terakhir sebagai dekorasi, jadi sebagai desain doang nih. Jadi garis yang di kiri kanan bawah ini kan sebetulnya nggak ada fungsinya, jadi sebagai dekoratif. Ya, sampai sini jelas fungsi line? Enggak setiap desain ada line ya sebetulnya. Oke, bisa dipahamin? Jelas? Saya agak cepat Bisa. nih. Iya Jelas. Pak. Jelas, Ya, Pak. oke. Baik. Yang kedua adalah color, elemen color. Color adalah the most sensitive element. Jadi elemen yang paling sensitif. Nah, tips saya adalah ketika Anda mendesain nanti, maka warna harus disusun belakangan aja setelah semua elemen masuk gitu loh. Ya jangan baru mau desain mengatur warna dulu ini sebentar belum jadi susunannya. Nah, itu yang bikin waktu habis biasanya. Meskipun Anda pakai template di Canva, ya nyari tema warna ini, tema yang mana segala macam malah akhirnya pusing sendiri.
Nah, warna ada dua bagiannya. Yang pertama color wheel, ini pembagian warnanya, dan yang kedua adalah spektrum. Jadi nada warna. Jadi kalau ada merah, merah tua, merah muda, biru, biru tua, biru muda, dan seterusnya. Dan warna di sini ada yang namanya warna dasar, ya warna tinta nih, primary color, ya biru, hijau, kuning, biru, merah, kuning, dicampur menjadi hijau, orange, ungu, ya, dan campur lagi menjadi tertiary color. Dan warna memiliki sifat, ada yang namanya cool dan ada warm. Yang mana nih? Yang cool, yang kiri atau yang kanan? Dari ini? Yang kiri Yang bukan, kiri. Pak? Yang kiri. Jadi kalau misalkan ada konsep judul begini, pemberantasan korupsi di Indonesia, warm atau cool? Ya, gimana? Warm, Misalkan Pak. warm ya, jadi umumnya warm. Salah nggak? Cool. Bukan salah benar ya. Ini masalah desain. Nah nanti yang sebelah kanan ini ada 4 jenis jenis warna pembagian warnanya, tapi yang sering digunakan nanti monokromatik, ya, monokromatik dan komplementari. Ya, monokromatik warna turunan. Jadi misalkan satu warna, satu atau dua warna ya, merah, merah tua, merah muda dan seterusnya, biru, biru tua dan seterusnya. Kalau komplementari ini warna campuran, ya kombinasi warna. Dan ini yang sering kita lihat sebagai tema warna atau color theme, ya yang ada di PowerPoint, yang ada di Canva, ya yang di lain program desain lainnya. Ya, tentang warna paham ya? Tentang warna ya? Oke, nggak paham? Nah, ketiga adalah shape. Shape artinya bentuk, ya. Bentuk. Jadi apapun di desain yang dikatakan bentuk adalah, ya, perhatikan kembali ke sini. Tadi Syahla itu bilang ada bentuk pensil, nah, itu bentuk, bentuk, ya. Ini ada elemen garis, ya. Nah, adapun yang di belakang itu bisa dikatakan bentuk dan juga tekstur. Nanti ada kita masuk tekstur, ya. Jadi logo gimana Pak? Logo itu adalah berupa bentuk. Pak, kalau ada foto gambar gimana? Kalau fotonya terkait konten utamanya, maka bentuknya shape namanya. Logo itu shape, ya. Tapi kalau fotonya sebagai background, maka masuk ke tekstur. Ya, nanti kita akan coba jelas. Nah, shape itu ada dua garis besar, yaitu geometrik dan organik. Geometrik adalah shape yang memiliki sudut sempurna, ya, sudut sempurna, ya, eh, presisi, ya. Sedangkan kalau untuk organik ini abstrak, bebas, ya. Nah, saya mau tanya, Sherin, halo Sherin, Sherin, Iya, Pak. Sherin bisa, oke Sherin, ini Ya, organik, ini organik atau geometrik? geometrik bukan, Pak? Geometrik, oke, ya. Jihan, Jihan, bisa Ya, dengar Pak. Jihan? Jihan, ini geometrik atau organik? Organik, Pak. Organik, oke. Yang lainnya, saya mau tanya cowok nih. Nafis, Fis, Ya Pak, Nafis, yuk, Pak. nih, organik atau geometrik? Geometrik Pak. Oke, ini geometrik, yakin? Yakin Pak. Alasannya? Tadi ingat gak geometrik apa? Geometrik bentuk-bentuk yang presisi, yang Sudutnya umum, jelas. ya jelas, sudutnya jelas, sempurna gitu ya. Itu. Jadi ini tadi apa semestinya? Teman-teman yang lain boleh. Organik. Ini Organik. adalah organik, ya. Oke, saya mau tanya Reva ya. Oke, Reva, Iya, ujung Pak. kanan bawah, organik atau geometrik? Itu organik, Pak. Alasannya, ada Karena presisi loh tuh, presisi banget sama kiri kanan. Karena eh, bentuknya tidak 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 umum, apa ya, tidak utuh. bukan bentuk umum lingkaran, kotak, tidak. Ya, artinya ini kombinasi teman-teman ya, ini kombinasi tapi kecenderungannya memang organik karena dia tidak bentuknya abstrak ya sebetulnya, tapi dari segi presisi dia apa namanya tadi geometrik ya. Paham di sini?
Oke, sekarang tekstur. Tekstur, teman-teman sekalian, itu sering bilang background ya, background, tekstur segala macam ya. Nah, biasanya tekstur itu ada tiga nih ya kombinasinya, environment, biological, dan main tekstur. Environment ini alam, jadi kalau Anda bikin background pemandangan ya, termasuk gedung UNJ latar belakangnya gitu ya, itu termasuk environment. Sedangkan kalau yang binatang atau tumbuhan itu namanya biological, dan yang abstrak ya, manusia bikin teksturnya adalah man-made tekstur. Contohnya apa? Batik, spray ya, atau background backdrop yang menggunakan tinta manusia. Misalkan kalau ada acara apa di background di belakang itu diulang-ulang gitu ya, tekstur itu main tekstur namanya. Ya, oke. Sebutin tadi dari pertama apa aja? Line, Line, terus, color, Color, shape, shape, terus Tekstur. tekstur. Nah, Tekstur. sekarang space. Oke, space. Space artinya apa di sini? Ruang. Ya, ada yang positive space. Ya, artinya objek utamanya lebih dominan daripada background-nya. Sedangkan kalau negative space adalah yang objek utamanya, background-nya menjadi lebih dominan. Contohnya misalkan background-nya warna tua, ya, biru tua, teksnya warna putih, namanya negative space. Nah, ruang itu punya indikatornya. Yang disebut ruang itu bisa dalam kategori 5 ini. Proximity, overlap, opacity, light shadow, dan perspective depth. Ya, jadi proximity kesatuan. Jadi kalau ada elemen-elemen yang membentuk kesatuan, nah itu menciptakan ruang, kesatuan, pengelompokan. Overlap itu saling menindih, meniban. Opacity ini adalah transparan. Ya kan Anda sering lihat yang bisa sudah transparan kan? Nah, light and shadow itu adalah yang bertumpukan untuk membedakan. Contoh misalkan ada desain latarnya putih, tulisannya kuning, kan nggak kebaca tuh. Nah, agar kebaca maka dia dikasih shadow teksnya kuningnya. Jadi ada seolah menonjol dan terbaca. Dan perspektifnya adalah lebih kepada alur visual. Jadi kalau ini kiri kanan, kiri bawah kanan atas, kiri ke kanan, dan ini depan belakang. Ya, contohnya adalah coba saya tanya dulu. Desain ini lebih kemana? Proximity, overlapping, opacity, ruangnya ya, light and shadow atau perspektif. Siapa aja boleh jawab? Silakan. Dilihat. Lebih kemana kira-kira? Yang paling mendekati, kalaupun ada space, ini apa gitu loh? mungkin overlap, Pak. Overlap saling tindih. Overlap ya, overlapping ya, ada gambar di atas gambar. Satu lagi ada proximity ya, pengelompokan dari warna kan? Iya, Kak. Ya, pengelompokan bentuk ya, apa bentuk-bentuknya gitu kan? Itu kan kebentuk pengelompokan tuh. Ya, overlapping utama juga di sini. Bisa dipahami spesiesnya teman-teman sekalian? Oke, Bisa, Pak. baik. Yang keenam adalah form. Form ini gampang. Jadi shape cuma bentuknya 3 dimensi. Dia ada geometrik dan ada juga organik. Ingat ya, shape tadi ada 2 ya, geometrik dan organik. Sama. Ya, ini mudah deh. Tapi jarang digunakan kalau emang 3D aja ya. Nah, yang terakhir adalah dari elemen yang 7 adalah tipografi. Tipografi ini penting. Jadi ada 4 tadi yang paling penting yang akan sering digunakan ya, ditanyakan, yaitu adalah di sebuah desain pasti ada tuh. Di sebuah desain pasti ada 4 itu. 3 itu biasanya. Pertama apa? Color, shape, tipografi, dan space. Pasti ada. Sisanya nanti pelengkapnya. Ya. Tipografi umumnya banyak ratusan ribu jenis huruf, tapi cuma 2 unsur utamanya, yaitu yang namanya sans serif dan serif. Serif artinya ini bahasa Belanda ya, artinya kait. Jadi ini ada kaitnya nih. Ini R ini ada kaitnya. Kalau sans itu tanpa kait, Jadi dia nggak ada kaitnya. Ini sans serif, ini serif. Berarti ini apa jenisnya? Silakan boleh jawab apa aja. Ini apa jenisnya? Serif, Sans serif atau serif? Serif. Pak. Ini Sans serif. Sans serif. yang bawah? Sans. Serif, Pak. Serif. Serif. Ini Itu masih serif, Pak. Serif. yang ini? Serif juga, Pak. Serif. Yang terakhir? Sans serif. Sans. Paham ya? Kalibri apa kalibri? Sans, Pak. Sans serif. Times New Roman? Serif. Oke, paham ya? Jadi cuma kategori itu. Baik, dan huruf itu ada fungsinya juga ya, dan juga ada yang secara kreatif atau dekoratif. Fungsi, contohnya ini font atau tipografi pada body text, ya teks isi. Ini pada judul,
Ini pada judul, pada susunan kolom ya. Ini judul, judul, ini juga judul. Ini adalah pada dekoratif. Ini nggak baca apa nih, tapi dia dekorasi. Tapi ada tipografinya. Paham ya? Pak, ini kok ada tulisan juga nih Pak, tapi masuk ke dekoratif. Ya, ini menggambarkan kelompok dari alam semesta. Nebula, galaksi gitu ya. Itu mengelompokkan. Ya. Nah, dari situ teman-teman sekalian sudah jelas ya. Sekarang sebelum ini saya ada yang tanyakan, silakan. Saya akan siapkan dulu tesnya. Sebentar, saya siapkan dulu. Tesnya langsung, dan nanti ada nilai saya langsung munculkan di depan. Lihat, ini nilainya nanti nilai perbandingan kelas ya. Ketika saya munculkan nilai terendah ya di kelas ini nanti akan dikonversi ke 70, dan nilai tertinggi dari kelas ini adalah dikonversi 90. Jadi nggak ada nilai yang di bawah 70. Jadi misalkan paling tinggi kelas ini nilainya 60, nah, berarti ada 90 tuh. Paling rendah misalkan ada yang 0 mungkin ya. Mungkin salah semua, itu 70. Paham ya? Berarti di 30 itu adalah yang 80. 30-an. Oke. Sebentar saya siapkan dulu. Siapkan. Sharein temannya yang belum online juga bisa di-share. Nanti linknya diingatkan aja. Sebentar saya siapkan dulu. Saya kasih waktu nanti 10 menit ya. Ada 5 soal. Gunakan otak kanan Anda nanti. Otak kanan dan kiri Anda. Sebentar. Tadi sudah saya siapkan. Karena ini masih konsep, jadi online tidak masalah ya. Tadi kalau ada praktek akan lebih jelas. Anda kalau bisa nanti menguasai elemen visual dan desain prinsipal, Anda sudah bisa menilai desain. Ya, nanti Anda sudah bisa menilai desain. Baik, saya akan buka. Anda lihat di sesi 2 ya, di dalam classroom. Saya sudah mengepostkan. Sebentar dulu. Sorry, saya sudah sebentar aja. Ini kelas A, kelas A ya. Oke, saya akan jelaskan dulu clue-nya sebelum Anda mengerjakan. Saya akan share lagi sebentar. Perhatikan semua, ini penting sekali. Baik, di sini ada namanya yang di 2 ya, visual element dan desain prinsipal. Ada elemen visual design. Ini Anda buka. Oh ya, Anda ada kelas lagi ya nanti sore ini? Ada ya? Ada lagi ya? Hari ini tinggal Bapak doang, Pak, kelasnya. Oh ya udah. Soalnya waktu yang kemarin hari apa tuh ada kelas lagi. Cuma dia kelas pagi kayaknya ya. Jadi buru-buru dia ngerjain juga ya. Tapi saya expand waktunya. Kalau yang ini saya sudah pas. Oke. Sudah kelihatan di sini soalnya elemen visual design? Iya, Tes? Pak, sudah terlihat, Pak. Oke ya. Ya, Pak. Oke. Nanti Anda isi email sama namanya. Nah, perhatikan. Yang ini ada 5 soal. Satu soal bernilai 20, berarti 5 soal 100. Jadi kemungkinan 0 ada, kemungkinan 100 ada. Ya. Ada macam-macam nih. Ada poster, brosur, ada konten sosial media, ada website, dan lain-lain. Ya. Sama, semua visualnya sama konsepnya. Baik. Nah, misalkan di sini cuma satu soalnya tadi. Berapa besar poin penggunaan elemen visual? Nah, berarti yang 7 tadi ya. Cuma nggak 7-7-nya ya. Pada desain poster di bawah ini. Di sini yang diminta hanya 4 biasanya. Atau 5 nanti. Beberapa ada 5 ya. Color, shape, space, dan tipografi. Ya. Color, shape, tipografi. Sebelum mengerjakan ini, Anda diminta ini bukan menilai desainnya. Ini belum menilai, tapi mengidentifikasikan seberapa besar elemen dominan digunakan. Oke. Saya mau sedikit
coba lagi deh ya untuk latihannya dulu. Untuk sebelum Anda jawab ya sebentar, biar jelas nih. Tadi yang belum siapa? Umu ada umu kostum, umu kultum. Ada, Pak. Ada umu. Nah, ini kira-kira menurut kamu ya elemen warna pada desain ini ya itu berapa berapa persen poinnya? Skala 10 90. Hmm, Jadi kalau misalkan di sini kan ada tiga elemen, ada tiga empat elemen kan? Apa aja tadi? Color ada dong, shape ada, tipografi ada, sama space ada kan? Nah, kira-kira warna itu sedominan apa di desain ini menurut kamu? Kalau kasih poin tuh poin berapa? Kalau misalkan Pak, kayaknya berimbang sama yang lain, berarti 50-50 ya. Artinya tidak terlalu dominan. Menurut kamu ini yang dominan prioritasnya apa? Dari empat, color kah, shape kah, space atau tipografi? Yang paling dominan menurut kamu? color, Pak. Color. Color misalkan, color dan kemudian setelah itu shape ya. Oke, Ya. minimal dua cukup ya. Sebetulnya semuanya nilainya. Nah, kalau color di sini kira-kira berapa nilai poinnya jika dia paling berpengaruh poin di antara 10 sampai 90. Ini saya udah tes ribuan kali ya, dan ini juga menggunakan expert solution dengan saya sebagai desainer juga 25 tahun dan juga menggunakan studi literasi juga. Jadi nanti jawabannya tetap tetap ada pasti subjektif tapi ada kecenderungannya ya. Kira-kira apa tadi? Umu, berapa poinnya untuk desain ini? Untuk colornya? Hmm, 60, Pak. Menurut saya 60. 60. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Pastikan seperti itu. Dan nanti ketika menjawab ini teman sekalian, ini satu soal kan 20 ya. Bukan berarti ini 5 poinnya, bukan. Yang paling sulit ditebak nanti paling tinggi poinnya. Bisa jadi ini 4, 7, ini 5, ini 6 gitu ya. Kenapa? Kalau yang poinnya rendah, biasanya saya kasih di sini range. Jadi jawaban 60, 20 ini benar. Jadi kalau Anda mengisi di antara ini, berarti nilainya dapat tuh 5 ya, atau 4 gitu ya. Tapi kalau yang misalkan saya paling susah untuk ditebak, tuh kan berarti cuma satu dia, yang lain salah ya. Silakan Anda kerjakan. Saya akan kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan gunakan otak kanan dan kiri Anda. Saya akan munculkan juga ke screen nilai poinnya, ya terbuka aja. Jangan takut teman-teman sekalian, separuh dari desain grafis adalah keberanian atau PD. Dengan argumentasi tentunya nanti ya. Nanti kan Anda udah baca argumentasinya nanti ya. Silakan. 10 menit. Kalau ini cukup sekali aja isinya. Nanti kalau yang prinsip minimal 3 kali. Tapi
Oke, silakan yang sudah bisa kirim, langsung aja. Yang muncul pertama pasti 90 poinnya ya, karena kan dia doang ya, nggak ada bandingnya. Yang kalau udah dua langsung kelihatan tuh yang 70 sama yang 90. Ya, silakan saya dulu sebentar. Oke, silakan. Ini belum ada yang menjawab soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada yang bisa kirim? Silakan. Sudah ada 5 orang di sini.
yang menjawab. Ada Dinda, Umu, Kusum jawab ya. Saya akan coba share deh. Maksudnya view ya. Sebetulnya untuk nilai nanti semua diserahkan ke Bu Cynthia ya. Tapi ini nanti saya referensikan nilai untuk Anda. Ya, oke. Itu tampilannya. Sementara di sini berarti nilai tertinggi masih ada di 2 orang, Umu Kulsum sama Jihan. Ya, 90 pokoknya sementara ini. Kalau sementara ini yang paling rendah berarti Syala ya, 70 sementara ini. Nggak tahu ya salah ya, nggak tahu ada yang di bawah itu ya. Jadi eh, ya silakan terus. Kita ada berapa yang hadir? 25 hari ini. Sharing kita ada berapa orang di kelas ini? 25, Pak. Oh iya pas tadi 25. Nanti semua berarti ya. Silakan. Ya, ada banyak tuh yang belum silakan. Coba ya teman-teman ya, karena nanti materinya setelah ini ganti lagi yaitu prinsip desain. Ini akan lebih kompleks dan ini yang butuh-butuh benar. Kalau ini masih bisa sama nih jawabannya nih, ya tipis-tipis lah. Oh, nanti akan sangat tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Jadi Anda akan dibandingkan dengan Anda sendiri dengan minimal 3 kali percobaan. 3 kali percobaan. Ini akan saya siapkan soalnya, tapi saya jelaskan dulu konsepnya. Ya, oke. Ya, masih di poin yang kira-kira range masih sama ya. Kan? Oke, udah 19 orang, 20 orang. Terakhir Nafis menjawab ya. Poin 29 dan kalau saya naik dari yang paling tinggi Syaza Ghaisani 55 ya. Itu 90 berarti masih terendah masih tadi Syala ya. 57 Pak, maaf Abra. Pak. Iya, Aku udah ngirim tapi kok di sini nggak ada ya Pak nama aku ya Pak. siapa namanya? Andika Pak. Andika dikirim. Terkirim nggak? Sampai baca terkirim nggak? Kalau nggak ada kirim ya nggak ada kirim. Mesti ada baca terkirim. Lagi, coba Di, lagi aja. di sini udah terkirim Pak, tapi Coba dulu. Coba dulu. Ini dua-dua. Linknya kan pakai yang di itu kan? Siapa namanya Andika? iya Pak. Coba saya sorting by name ya. Abraham, nggak ada tuh. Coba kamu klik ulang lagi linknya dari link di GCR-nya deh. Buka lagi linknya. Udah, kirim lagi. Ya, sementara terendah masih Syekh Syahla. Tertinggi sudah ganti ya, Abraham Ginting. Sekarang paling tinggi. 22 orang sudah, tinggal 3 lagi yang jawab. Coba lagi. Ya, berarti pembaginya dari Syahla sementara ini sama Ginting ya. Jadi 13 dan 57. Nah, tengah-tengahnya itu berarti 80 poinnya. Ya.
Di antara itu ratanya. Nanti akan saya sesuaikan tuh ya nilai konversinya nanti. Ya, nanti akan ada 2 sesi terakhir juga akan tetap ada nih ya. Di samping praktek nanti juga ada sesi ini konsep terus menerus. Ya, ini apa untuk elemen tapi hanya sekali ini kalau elemen. Karena nanti kalau yang eh, prinsip itu bisa minimal 3 kali. Bahkan kelas lain ada yang mencoba sampai dia meningkat ya, itu sampai 12 kali nggak masalah. Gitu. Karena nggak akan saya tutup batasnya. Artinya sampai apapun. Tapi untuk penilaian nanti saya bataskan paling nggak 1 jam lah pengisian ya. Gitu. Atau 2 jam. 24, Andika ada tuh Andika. 51 ya Andika ya. Ini saya coba short lagi dari yang paling tinggi ya. Oke, Ginting masih di atas. Syahja, Andika ketiga ya. Gitu. Di bawah masih ada Syahla ya. Dan ini belum tentu ya, nanti di sini bagus, nanti di dalam berikutnya juga bagus dan apalagi di prakteknya ya, itu juga bisa jadi ada perbedaan ya. Bagi Anda yang bagus di sini di dalam konsep berikutnya dan praktek, sebetulnya Anda punya potensi tuh kalau jadi mau jadi samping desainer gitu ya. Tinggal nanti di prakteknya aja ya. Tapi semua Anda bisa nanti apa saya coba buka untuk area kreatifnya. Oke, dua orang lagi yang belum, silakan. Ada yang belum jawab nih, mungkin atau belum mengisi, silakan saja. Oke, baik teman-teman ya, sambil menunggu yang lainnya. Berikutnya untuk mengenai waktu, eh, materi berikutnya adalah kita masuk materi lagi. Ya, ini. Kalau tadi desain elemen adalah apa? Bicara apa tadi? Elemen visual, apapun yang terlihat di dalam sebuah desain. Nah, sedangkan kalau yang sekarang adalah desain prinsipal. Bagaimana yang terlihat tadi kemudian disusun dan akan diketahui apakah dia jelek, bagus, menarik, enggak. Jadi yang bikin elemen itu susun baik, bagus, enak dilihat, jelek, ya di persepsinya adalah prinsipalnya. Dan ini Anda satu sama lain akan masing-masing tidak bisa dikomparasi. Tapi dikomparasinya antara Anda sebelum dan sesudah percobaannya nanti. Oke, sudah terlihat di layar kan desain prinsipal? Udah, Sudah Pak. terlihat, Pak. Oke, perhatikan ya, ini penting nih. Ini saya apa ya, kompres ya dari segi waktu pemahaman ya. Oke, saya pakai productivity engineering di sini nih. Baik, yang pertama, nah ini perlu saya catat soalnya nih. Ya, jadi kalau Anda mau nyatat juga boleh, saya pakai notepad nyatatnya. Ya, prinsip desain pertama yang sangat dominan, ada 8 prinsip ini, tapi digunakan 4 cukup. Jadi kalau Anda bisa pahami 4, itu cukup banget. Ya, pertama adalah kontras. Perhatikan, kontras di sini adalah nanti saya paste ke chatting ya. Prinsip desain visual. Oke. Pertama adalah kontras. Kontras secara bahasa ya, secara bahasa eh, artinya adalah dan tahu perbedaan yang mencolok. Artinya apa berarti? Ya, panjang, pendek, kecil, besar, terang, gelap itu kontras. Jauh, dekat gitu ya. Nah, secara visual ya, secara visualnya tadi secara maknanya ya, kontras itu perbedaan mencolok. Miskin, kaya gitu ya, surga, neraka itu kontras. Nah, secara visual berarti ada penekanan atau empasis. Empasis. Dari apa? Elemen. Jadi prinsip menilai elemen. Kontras di mana? Kontras di warna kah, di bentuk kah, di tipografi kah, atau di shape gitu. Ya, saya akan tanyakan lagi. Coba lihat kasus ini kembali, ya. Saya coba yang lainnya nanti. Baik. Kira-kira, nah kira-kira nih ya, kira-kira menurut Rahmat, ada Rahmat Rizky.
Ada? Ada, Pak. Rahmat, kalau dari kontras, menurut kamu, tadi kan perbedaan mencolok, berarti ada penekanan kalau di dalam visual. Elemen mana yang paling kontras? Menurut kamu? Apakah color, shape kah, tipografi kah, atau space? Nah, nanti di soalnya itu nanti akan digabungkan tuh ya empat-empatnya elemen yang kontras empat elemen tuh kalau nggak sanggup empat dua lah minimal. Katakan color sama shape di sini kira-kira tadi Rahmat itu seberapa besar poinnya untuk kontras? Bahwa kontras di sini paling kelihatan misalkan gitu. Halo Rahmat, elemen apa yang menurut Anda paling kontras ini? Yang paling mencolok kelihatannya? Jadi langsung fokus. Ada empasis ya, ada empasis. Dan ciri khas ada empasis adalah adanya ruang kosong. Ya, ruang kosong. Perhatikan. Kalau kita fokus ke pensil ini, berarti di sekitar pensil itu biasanya kosong. Kayak gini ini ruang kosong nih. Ini bukan karena gambar, karena tekstur ya. Sehingga Anda bisa lihat pensilnya di sini. Gitu loh. Ya, maka ini kontrasnya pada bisa jadi pada bentuk dan warna. Dan ini cukup bagus. Ya, contoh. Tadi Rahmat belum jawab ya. Oke, saya lewatin aja. Ada poin-poin sendiri ya untuk Anda bisa jawab. Oke. Raffi Putra. Raffi ada Raffi? Ada, Pak. Ya, Pak. Raffi ada? Ada, Pak. Oke, nah. Ini kalau tadi kan elemen kita nggak bicara jelek bagus ya. Kalau di prinsip itu bicara jelek bagus malah. Ya, kira-kira paling kontras elemen apa di sini? Belum tentu elemen satu lebih bagus dari elemennya lainnya ya. Gitu kan makin kontras makin bagus. Ya. Kira-kira di sini elemen apa yang kontras? Elemen dulu deh. Elemen apa yang paling kontras menurut kamu? Di tipografi nggak? Pada desain ini. Tipografi. Tipografi ya. Oke, bisa pahami ya teman-teman ya. Oke, Najwa, ada Najwa? Halo Ada Najwa. Bapak. Najwa, kalau kontras, elemen apa di sini yang paling kontras? Secara keseluruhan. Dari 4 elemen deh. Mana yang paling kontras? Shape, color, tipografi, atau space? Color Bapak. Color, oke. Berapa poinnya? Kalau bisa kasih angka? Kalau menurut saya 70. 70. Oke, nah itu harus yakin ya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, paham ya? Berarti kontras adalah tadi apa? Perbedaan mencolok secara visualnya pentingnya adalah penekanan atau adanya empasis. Ciri khasnya biasanya banyak ruang kosong ya. Jadi kalau semakin kosong, semakin kontras itu dia semakin bagus mestinya. Ya. Yang kedua adalah ini contoh kontras nih. Kontras bisa pada bentuk ya, pada warna, pada ukuran, scale ya, pada susunan ya, pada kiri kanan tipografi ya, kayak gini kontras nih. Ya kanan kiri terang gelap gitu ya. Yang kedua adalah hierarki. Ini juga yang juga masuk paling penting. Apa itu hierarki? Hierarki artinya apa? Ting, ting, Tingkatan. tingkatan Pak. atau level. Ya, secara makna ya. Nah, secara visualnya adalah adanya alur visual yang jelas. Jadi semakin jelas visualnya, maka akan makin hierarki poinnya makin tinggi gitu ya. Makin tinggi. Contohnya misalkan. Boleh siapapun jawab ya, silakan aja. Ini alur visualnya jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Jelas ya, orang ngelihat ada pensil juga, ada drawingnya, kemudian pensilnya gitu kan, jelas ya. Mungkin bisa ke kanan kiri. Nah, coba yang ini, hierarkinya gimana? Berantakan, Kontrasnya Pak. bagaimana? Terlalu banyak distraksi, Pak.
terlalu banyak distraksi karena ruangnya sempit, betul ya? Karena nggak ada ruang kosong, maka kontras pasti pasti nggak kontras. Yang berikutnya adalah mungkin warnanya iya, tapi dari yang lain nggak. Nah, setelah itu untuk ngebentuk alurnya jadi makin kacau. Oke, sel kelihatan, tapi setelah itu mau lihat apa? Bingung pasti kan? Maka nilai hierarki pada poin ini cukup rendah, misalkan bisa 50, ya mungkin 40 dan seterusnya. Oke, paham ya teman ya? Gampang kan ya? Hierarki itu seperti ini ya. Ini kan ada atas bawah, kiri kanan kelihatannya ya. Alurnya ini atas bawah, depan belakang, kiri bawah kanan atas. Ini atas bawah, depan belakang, ini kiri depan, kanan belakang. Itu ada alur visual. Ingat ya, hierarki ada visual. 4 dari 8 yang nanti akan dites penting adalah satu kontras, kedua hierarki. Ini, coba lihat. Saya mau tanya Diva. Ada Diva? Diva bisa kedengar? Mungkin Diva lagi nggak bisa. Oke. Hakim? Muhammad Hakim? Enggak? Muhammad Hakim? Juga nggak ada. Ginting? Ada Ginting? Halo, kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Ada Ginting? Mudah-mudahan bukan tidur ya. Oke, baik. Oke deh, Nafis lagi deh. Jangan dulu. Felicia. Fel, halo Felicia. Iya, Pak. Kamu lihat yang sebelah kanan atas kan, yang majalah, cover majalah. Iya, Pak. Oke, kamu kalau ngelihat pertama kali majalah ini apanya? Pertama kali, ngeliat ke arah mana? Tulisannya, Pak. Yang mana? Yang The Dress Showcase. The dress, oke, showcase. Setelah itu kemana? Habis itu Setelah itu ke orangnya, Pak. orangnya, wajah, badan, Wajahnya. wajahnya. Habis itu kemana? Bajunya, Pak. Baju, terus Em, ini di luar warna ya, hitam putih dulu. Habis itu kemana? ke tulisan yang di atas mungkin, Pak. Stylize. Iya. Iya, terus lagi. Ke tulisan yang slick hair itu. Hair. Oke, ini Anda lihat ya, itu kan alurnya. Mungkin yang Anda lain beda nih. Misalkan ya Rizky, ya Rahmat Rizky ya. Kamu pertama kali apa yang dilihat ini? Orangnya, Pak. Objek. Orang, bagian apa? Ya. Mukanya. Buka, terus kemana? Ke bajunya. Bajunya terus? Ke tipografinya. Tipografi yang mana? The Dress Showcase. Terus kemana? Ke judulnya, Pak. Yang Judulnya Stylize. Stylize, terus Sama yang tipografi yang slick hair. oke, dan seterusnya. Oke, itu paling masing-masing beda punya. Apakah Anda akan melihat setiap desain seperti itu nanti akan dites, oke? Nah, seperti yang sebelah nomor 2 nih, kop surat. Ini kontras ya. Jadi ini kan di bawah kayaknya lebih dominan ya, banyak warna apa lebih tebal di sini. Padahal di sini cuma sedikit. Padahal ini lebih kontras. Kenapa? Karena ruang kanan kirinya dan atasnya kosong sehingga orang langsung melihat logo di sini. Berarti kontrasnya tinggi di sini. Hierarki jadi jelas. Kontras tinggi terus ke bawah. Baik, itu hierarki. Kita akan masuk selanjutnya di prinsip dua lagi ya.
yaitu alignment kita lakukan dulu ya. Landscape saya akan coba ini. Yang ketiga secara bahasa artinya apa? Seimbang. Nah, secara visual maka maknanya harus dikaitkan dengan proporsi fungsi. Jadi ada proporsi fungsi ya. Bisa susunan, bisa fungsi informasi, apapun itu ya. Ada 3 jenis ya. Ada yang namanya symmetrical, asymmetrical, dan radial. Bedanya adalah nih, ini kan kiri kanan ya, sama nih separuh halaman ya. Ini di sini ada sini, jadi seimbangnya di sini, atas dan di bawah. Ini asimetris, sama-sama kiri kanan itu sama gitu, atas bawah sama komposisinya. Ya, kalau yang asymmetrical, nah contohnya ini nih. Yang kiri, kalau saya bagi 2 halaman ya, yang atas ya, kiri dan kanan, ini lebih kontras yang kiri atau kanan? Lebih kontras. Yang atas nih. Yang kanan. Yang kanan, Pak. Yang kanan lebih kontras, yakin? Kiri, Pak, karena Ini yang lebih ada banyak space-nya. space. Lebih banyak space. Jadi gini, ketika Anda lihat ini, pasti ini kan kosong kan, sehingga orang fokus ke sini nggak? Langsung ke sini kan? Langsung ke yang tengah-tengahnya. Sedangkan yang kanan itu kan ada judul, isi segala macam. Ketika Anda lihat itu, Anda nggak tahu tuh mau lihat yang mana dulu. Betul kan? Bisa ngelihat gambarnya, bisa ngelihat teksnya, bisa ngelihat yang kecil ini, ya itu. Ya lebih kontras ini. Ya. Terus yang bawah, ini namanya asimetris, kontrasnya asimetris, yang tidak sama besar seperti ini nih. Nah ini nih contohnya, nebula yang bawah ya. Nebula ada subjudul, ada judul. Ini kan kontras dari sisi judul, subjudul, dan isi. Ini kontras nih. Perbedaan mencolok besar ya, tapi kontras. Dan yang gambar bulan di kiri ini kalau dihilangkan maka ngejomplang gitu ya. Makanya biar seimbang di sini. Jadi posisinya seimbang tapi tidak selalu sama besar gitu. Secara fungsinya gini deh. Misalkan biar seimbang besar huruf judul sama isinya kontennya ya. Sama besar aja deh semua deh. 40 poin. Seimbang nggak? Enggak lah, mesti kan lebih kecil kalau isi kan, gitu, paham nggak? Oke ya, seperti itu. Ya nggak bisa paham ya. Baik, yang terakhir dari proximity adalah dari prinsip adalah proximity. Proximity. Apa itu kesatuan? Kesatuan. Secara visual ada atau langsung aja pengelompokan informasi yang jelas tuh ya, mengelompokkan informasi yang jelas. Oke, ini saya copy dulu ke dalam Google Classroom-nya, Google Classroom kan namanya meeting-nya. Saya masuk di chat biar ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi di proximity ya. Proximity itu adalah kesatuan informasi. Nah, saya mau tanya, berapa poin proximity untuk desain ini? Kasih angka, silakan. Siapa aja menjawab? Skala 10-90. Ayo, yang berani, silakan. Saya, Pak. Berapa? Kalau dari saya sih 80, Pak. 70, Pak. Sorry. 70, yang lainnya? Pengelompokan informasi yang jelas ya. Satu sisi bisa jadi jelas, yang prinsip lain bisa jadi enggak. Yang lainnya silakan, ada yang lain? Kalau aku 50, Pak. 50. Oke. Iya, Pak, 50. Sekarang saya mau tanya semuanya. Dari keempat prinsip tadi, apa aja tadi? Kontras, hierarki, Balance sama proximity. Nah, pada desain ini mana yang paling melanggar? Yang paling kecil poinnya? Yang paling melanggar lah prinsipnya. Empat tadi, yang paling salah lah biasanya.
Berarti bisa salah ya. Kontras bukan, Pak. Oke. Kira-kira paling apa nih? Balance. Kontras Yang sama paling dilanggar, sehingga paling paling. kontras satu, oke. Terus irama mahir. Otomatis ya, teman-teman sekalian, ujung-ujungnya sebetulnya untuk eye catching, perhatian pertama orang bisa kontras dulu. Kontras, kemudian proximity, pengelompokan informasi yang jelas, udah pasti nanti hierarkinya tuh kelihatan enak apa enggak. Ya, contoh, ini seru nih contohnya nih. Berikutnya ini, lihat. Kelihatannya ini bagus misalnya, misalkan bagus. Prinsip yang paling nonjol di sini dari 4 ini apa? Prinsip ya. Yuk. Proximity bukan, Pak? Kontras, hierarki, balance, atau progress pada desain ini. Bisa ya, supaya bisa jelas kan, kanan kiri kan gitu kan. Ya pembagian ya, pengelompokan. Ini juga pengelompokan dengan gambar shape ini. Betul, ini lebih kuat daripada proximity. Saya tanya, elemen mana, prinsip mana yang paling lemah di sini? Kalau emang proximity paling kuat. Kontras, Pak. Nggak ada ruang kosong. Kurang ruang Kontras dari kosong. elemen satu, betul satu. Tapi ingat, dia menggunakan kontras yang lainnya apa? Yang paling tinggi di sini kontras. Color. Warna, Pak. Kalau dari Kontras warna. kontras di sini color. Nah, jadi bisa jadi ditutup tuh ruang kosongnya nggak kelihatan. Tapi dengan proximity yang baik ya, tersusun rapi, jelas komposisinya, maka itu tertutupi. Bisa pahami nggak kira-kira? Beda dengan yang tadi ini nih. Nih. Ya. Di sini. Nggak tertutup ini ruangnya. Artinya rame tapi tidak jelas informasinya. Nanti pengelompokannya ya, kacau gitu. Ya. Seperti itu. Ini prinsip mana yang paling jelas? Ayo, langsung kelihatan nih. Paling ini. Yuk. Hierarki. Ayo apa? Hierarki. Oh, bukan. Bukan. Kontras. Kelihatan banget ini. Satu hierarki, tapi yang paling jelas. Ini balance. Balance, Pak. Ini balance. Di tengah-tengah, ke tengah-tengah kan gitu kan? Seru. Ya ke tengah-tengah kan? Baru hierarki itu kelihatan. Jadi kalau ada desain yang memang, ini kan tengah ini kan, center kan ya? Oke, satu balance-nya kelihatan, hierarki kelihatan, kontras kelihatan. Berarti nilai 4 itu poin tinggi. Mana poin yang paling, poin prinsip yang paling lemah di sini? Proximity, Pak. Proximity ya. Pengelompokannya mungkin ada kurang spasi, tapi sebetulnya oke dari warnanya. Karena apa? Ini pengelompokan warna bisa jadi jelas. Tapi di antara yang lain mungkin lebih lemah gitu ya. Ini relatif sama sekalian ya. Oke, terakhir sebelum kita tes. Ini prinsip mana di sini yang paling menonjol? Kontras, Pak. Kontrasnya elemen apa? Warna dan Warna dan space-nya juga banyak. space banyak. Oke, di situ ada proximity ya. Anda lihat ya pengelompokan apa? Ciri khas pengelompokan itu ada apa? Ada apa? Ada elemen garis tuh pemisah. 1, 2, 3 itu dikelompokkan ke 3 kan? 3 bagian kan berarti kan? Betul ya? Yang di bawah pengelompokan 3 bagian kan? Ada 3 pemisah kan? Itu pengelompokan berarti itu. Kayak ada apa ya? Iya, pembagian ya. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 jelas ini. Ya. Yang paling lemah di sini apa prinsipnya? Meskipun bagus. Jadi yang lemah dari yang paling bagus. Balance-nya mungkin, Pak. Dari balance, karena harus sebut elemennya apa yang dominan, kenapa dia kurang balance, dari elemen apa? Tipografinya yang kanan gede terus yang kiri nggak ada penyimbangnya gitu. Oke, Anda sudah paham gue ya. Oke, baik teman-teman, siap tesnya ya. Ini materi terakhirnya hari ini. Saya siapkan dulu. Silakan Anda bisa lihat di chat untuk yang tadi saya paste untuk 4 pemahaman. Anda paham 4 itu sekarang udah bisa lihat desain. Di UNJ banyak desain kan? Anda keluar nanti dari di kampus, Anda lihat desainnya, Anda sudah bisa nilai. Wah, ini kurang kontras. Wah, ini proximity nggak jelas. Nah, situ. Anda sudah bisa jadi komentator desain. Oke, sekarang udah kebuka tuh. Anda punya auranya ya. Sekarang kita tes aura Anda masing-masing. Sebentar, saya coba berikan soalnya. Kelas A.
Design Principle Test 1. Publish. Oke. Copy. Oke, silakan Anda kembali tadi ke visual element test tadi ya. Tadi di kedua soalnya ada namanya di situ adalah apa tuh namanya? Design Principle Test 1 ya. Izin saya share dulu biar saya jelaskan dulu penggunaannya, mengerjakannya ya. Ini dia. Sudah terlihat ya, teman-teman? Ya, design principle. Ini setiap Anda akan beda nanti, tapi saya nggak akan bandingkan dalam artian untuk percobaannya ya, untuk nilai kan ya itu relatif ya. Oke, sekarang lihat contoh di sini ada yang namanya ini sama 5 soal ya. 5 soal dengan masing-masing di sini tadi kan elemen, sekarang prinsip ya. Yang dominan ini hierarki. Jadi di sini bicara jelek bagus nih, makanya berapa besar poin penerapan prinsip desain pada desain ini ya, colornya berapa poinnya gitu loh ya, poinnya ya. Baik, semakin contoh yang pertama nih, contoh di sini ada yang dominan apa, warna di sini. Kontras, Pak. Saya tanya dulu, elemen apa yang main dominan di sini? Color. Elemen, bukan prinsip. Nah, jadi gini, cara menilai prinsip, cari dulu minimal 2 atau 3 elemen paling dominan. Elemen apa nih? Color. sama Shape atau warna? Ya, oke, shape, color, color, shape gitu ya. Nah, itu yang dinilai dulu aja, nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu dinilai kontrasnya. Jadi seberapa besar penerapan poinnya ini mempengaruhi desainnya gitu loh saja. Bisa jadi satu sisi bagus, satu sisi jelek yang lainnya. Ya, proximity dan seterusnya. Bisa jadi proximity tinggi tapi kontrasnya jelek dan seterusnya. Ya, ini relatif dan Anda akan mencoba, perhatikan minimal 3 kali coba ya. Minimal 3 kali coba ya. Kalau 3 kali coba Anda masih nggak bagus, saya contohkan kelas D kemarin misalkan ya. Kelas D belum, sorry. Kelas A deh. Udah belum ya? Nah, sekarang ya. Ya lupa. Jadi yang udah yang mana nih? B berarti yang udah. Nah, ya. Ini contohnya nih. Nah, nanti akan seperti ini jadinya. Anda akan mengetes lebih dari 1 kali. Yang nanti yang dinilai adalah minimal 3 kali. Kalau 3 kali nilainya meningkat ya, meningkat. Jadi di sini yang dilihat bukan besar nilai, bukan 80, 9 bagus nilainya, enggak gitu, ya. Yang dilihat adalah minimal 3 desain, 3 terakhir. Contoh, nih, pertama 65, ini saya ambil ya, 65 terus 61 naik ya, ketiganya turun, ya, berarti dimulai dari ini lagi, 56, naiknya segini, turun lagi. Nah, coba lagi dia 76, akhirnya dia nyerah di sini. Coba lagi tuh, masih nyoba dia terus nih ya. Nah, terakhir naik nih 72, 80, 96. Nah, sampai 3 yang terakhir naik meningkat itu boleh berhenti atau stop ya kalau mau nilainya bagus. Jadi gini, jadi nilai pertama misalkan ya 87, 65 sama 55 ini poinnya bagi saya ya, poin ini adalah ini cuma 70. Jadi minim paling minim. Tapi meskipun Anda pakai 25, terus cobaan kedua Anda pelajari lagi atau simak lagi prinsip segala macamnya, naik jadi 34 misalkan, naik lagi jadi 48. Nah, ini bisa 85. Karena meningkat. Karena apa? Karena ini pengalaman juga ya dari ribuan kali tes. Kalau Anda coba yang keempat, ini nggak akan jauh nih, karena udah ada penambahan knowledge di situ, peningkatan knowledge. Tapi kalau menurut malah kacau. Atau yang turun naik tadi itu masih gampang. Makanya cobanya minimal 3 kali. Kalau 3 kali sudah naik, bisa stop. Kalau mau coba lagi nggak masalah. Saya mau pakai 3, saya ambil 3 kali yang pertama. Tapi selagi belum meningkat, ya belum. Silakan coba terus. Ini semua teman-teman ini coba dengan waktu tertentu ya. Nah, contoh nih 48, 87, 89. Ini lumayan nih naiknya. Tapi terlalu tajam nih 48, 89. Tapi setelah ini biasanya
Dia paling turun di 70-an biasanya. Ya. Oke, silakan dikerjakan di situ sudah ada. Dan ya, silakan dikerjakan. Saya akan berikan linknya nanti ya, link ini sehingga Anda bisa kontrol berapa nilai Anda nanti ya. Ini Anda akan bisa, ini tesnya. Anda nanti akan saya, iya tentukan. Ini kelas C kan ya? C ya, betul ya? Kelas apa? Sorry, kelas A ya, kelas A. Sorry, kelas A kan ya? A berarti saya akan, yuk silakan. Desain principal test. Kelas A. Sebentar. Coba nanti kayaknya punya saya. Ini belum udah ada aja belum ya? Belum kan? Saya pastikan dulu. Ternyata dulu ya apakah benar linknya nih saya kembali yang C. Sebentar. Tahan dulu ya, tahan dulu sebentar. Saya edit dulu di sini kan masuk ya. Saya coba lagi. Benar ya nih? Oh iya salah. Sorry. Jadi kerjakan yang ini sekarang. Saya lagi. Ulang lagi. Dibuka lagi dulu. Dibuka lagi ininya. Apa namanya? Classroom-nya. Anda masukin lagi yang di desain principal test. Nah, baru dikerjain. Ditutup dulu tadi. Yang ngerjain tutup dulu. Oke, silakan. Karena nanti dari sini yang A ini akan saya munculkan link penilaiannya yang Anda buat. Jadi ini akan saya respon. Saya buatkan di sini. Anda nanti silakan lihat hasilnya. Tetap di tadi ya. Ini saya. Jadi yang saya nilai adalah nanti apakah Anda meningkat dari percobaan pertama sampai percobaan kesekiannya. Kalau cuma 3 kali udah meningkat cukup berarti sudah ya. Kalau mau coba-coba nggak apa-apa, nggak mengurangi nilai karena saya gunakan nilai yang pertama. Nah, tapi kalau selagi belum meningkat 3 terakhir maka dicoba terus. Waktunya saya gunakan sampai mungkin jam. Kita bisa isi tapi nanti saya potong sampai di jam 3 ya. Ya, sampai 5 sore, santai aja. Tapi coba tolong diisi dulu. Sekarang saya pengen lihat dulu. Silakan diisi. Saya akan share dulu linknya. Link hasilnya ya. Nanti Anda bisa lihat di sini. Anyone can link. Updating dan copy link. Kemudian tadi di dalam visual testnya nanti di bagian bawahnya ada hasilnya. Prinsip desain tes responnya ya. Anda bisa lihat. Oke, 5 menit pertama saya pengen lihat. Bisa dipahami pengerjaannya kan ya? Coba minimal 3 kali ya. Minimal 3 kali ya. Waktunya sampai jam 5 untuk mendapatkan nilai percobaan yang 3 kali terakhirnya adalah meningkat. Jangan lihat besar poinnya karena Anda nggak akan sama ya. Si A, si B, ya si Najwa sama si Ginting nggak akan sama masing-masing, tapi dia adalah Anda sendiri. Pertama, kedua, ketiga. Gitu. Sekali lagi yang meningkat adalah menjadi yang sangat bagus. Ya, tentu yang paling bagus ya yang ada 2 bagian ya, 85 sama 90. Yang 90 itu biasanya yang di atas 60 ya. 70, 80, 90 naik gitu ya. Itu bisa 90. Sedangkan kalau yang cuma dapat 10, 15, 23 itu aja sudah 85. Yang penting meningkat. Pak, gimana kalau misalkan bisa aja kan jawaban sama semua ya kan dicatat kan yang ini jadi 14, 14, 14 atau 20, 20. Ya, nanti masalahnya gini, ini kan masih di dalam satu kali soal, 3 kali coba ya. Nanti waktu pas dibikin 3 soal yang berbeda dengan sekali coba, nah Anda bingung. Jadi nggak ketemu polanya.
Jadi ini bisa digunakan sebagai ajang latihan. Silakan gunakan sampai kapanpun. Saya nggak akan berikan jawabannya, tapi penilaiannya akan keluar. Bisa dipahami teman-teman itu semua? Bisa, Bapak. Ya, paham ya? Oke, itu materi dari saya. Silakan kerjakan sampai waktunya jam 5. Jam 5 bisa apa saja? Silakan mau coba-coba lagi, tapi jam 5 saya ambil jawabannya. Sampai jam 5. Ya, tolong di open cam dulu. Saya mau capture untuk absennya. Jadi nanti saya akan estafet juga dengan Bu Sintia setelah saya kelar 4 sekali. Jadi Bu Sintia nanti banyakkan di alatnya, gitu ya. Anda sudah punya konsepnya, udah nggak susah lagi. Dengan begini, Anda ngelihat nanti melihat apa namanya template di Canva, udah nggak galau lagi, udah tahu. Oh ini dan seterusnya. Sering nggak pakai kalimat Canva? Bagus nih, ketika dipakai, diambil, digunakan malah nggak bagus. Biasanya materi Anda banyak tuh, ya kan? Template-nya sedikit, akhirnya digunakan jadi kacau. Nah, dengan Anda seperti ini, Anda bahkan nggak perlu beli template. Anda bisa mendesain yang bagus. Ya, oke, siap ya. Saya capture dulu. 1, 2, 3. Tahan, ini halaman pertama. Halaman keduanya. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Ada yang tanyakan sejauh ini? Silakan sebelum saya tutup. Ya, semuanya. Pak, ini berarti minimal Jelas? 3 kali coba ya, Pak. Dan kalau misalnya Minimal 3 kali coba. Kalau batasan sampai berapa? Enggak terbatas. Yang penting sampai untuk penilaiannya, untuk penilaian itu adalah 3 terakhir coba meningkat, paham ya? Kalau masih turun lagi, coba lagi terus. Misalkan gini, 25, 28 naik kan? Ketika coba lagi, ketiganya jadi 12. Nah, mulai lagi 12 terusnya gitu. Ya, Anda pelajari pelan-pelan lagi. Tadi ya tempat yang di chatting, yang di chat tadi di copy dulu ya pemahamannya. Atau oh ya tadi siapa sharein ya? Siapa yang rekam? Jangan lupa yang rekamannya di share saya nanti ya. Saya akan masukkan ke Google Classroom. Sedangkan untuk latihannya ini silakan dicoba sampai kapanpun. Jadi sampai ngasah-ngasah dan Anda bisa meningkatkan tuh kalau ada 30-an nanti naik jadi 40, jadi 50 bisa jadi. Jadi Anda makin paham nanti, makin sering coba, makin paham. Itu yang Anda akan self study. Jadi Anda nggak akan dibandingkan dengan Anda yang lainnya, tapi Anda dengan Anda masing-masing. Saya akan lihat kecenderungan Anda meningkat. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, sampai sini saya tutup dulu. Apa namanya? Kita ketemu insya Allah bisa bareng gitu ya. Baik, maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin saya lihat ya. Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Oke,